Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat misteri malam, selamat malam para pemburu misteri. Suara jangkrik dan katak memecahkan kesunyian malam. Cahaya remang-remang obor menari di permukaan air yang gelap. Kita kembali berada di tepian rawa yang menyimpan sejuta misteri. Malam ini kita akan menyelami kisah-kisah mencekam yang terjadi di balik ketenangan rawa. Pengalaman horor yang tak terlupakan para pemancing yang berani menantang kegelapan pada malam hari. Bersiaplah untuk merasakan sensasi merinding di tengah rawa. Dan ingat, jangan pernah memancing sendirian saat malam hari. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah yang akan lebih menarik berikutnya. Jika kalian punya cerita yang menarik bisa kirimkan ke email kita. Terima kasih. Tanpa lama-lama, lanjut saja ke ceritanya. Pada sore itu, Yoga dan Sandi duduk santai di teras rumah Yoga. Udara yang sejuk dan langit yang mulai kemerahan menciptakan suasana yang sempurna untuk berbincang-bincang. "San, besok minggu kita pergi mancing aja yuk," ajak Yoga dengan semangat. Sandi yang sedang menyeruput kopi mengangguk antusias. "Oleh tuh, sudah lama kita nggak mancing bareng. Mau kemana kita? Aku dengar ada sungai di desa sebelah yang katanya banyak ikannya," jawab Yoga. "Katanya sih banyak yang dapat ikan besar di sana." Mata Sandi berbinar mendengarnya. "Wah, kedengarannya menarik. Jam berapa kita akan berangkat? Gimana kalau pagi-pagi sekali kita bisa berangkat sekitar jam pukul 5 pagi? Biar dapat tempat yang bagus dan udara yang masih segar," usul Yoga. Sandi mengangguk setuju. "Oke, deal. Aku siapkan peralatan mancingnya. Kamu yang harus bawa bekalnya." Mereka pun mulai merencanakan perjalanan mancing esok hari dengan penuh semangat, membayangkan petualangan dan tangkapan besar yang mungkin akan mereka dapatkan. Pada keesokan harinya, saat fajar baru mulai menyingsing, Sandi sudah tiba di rumah Yoga. Mereka berdua bergegas menyelesaikan persiapan terakhir, memasukkan peralatan pancing, bekal makanan, dan perlengkapan lainnya ke dalam tas. "Sudah siap semua? Ayo," tanya Sandi sambil mengecek kembali perlengkapan mereka. Yoga mengaku, "Siap, ayo kita berangkat saja." Mumpung masih pagi sekali ini, mereka berjalan kaki menuju tepi sungai di mana sebuah perahu kecil bermesin sudah menunggu. Perahu ini milik paman Yoga yang bisa digunakan untuk memancing di daerah rawa-rawa. Yoga menyalakan mesin perahu, suaranya memecahkan kehenyangan pagi. Perlahan mereka mulai bergerak menyusuri sungai menuju area rawa-rawa yang katanya akan banyak ikan. "Wah, pemandangannya indah ya," komentar Sandi memandang kabut tipis yang masih menyelimuti permukaan air dan di sekitarnya. Yoga mengangguk setuju. "Iya, apalagi pagi-pagi begini, semoga ikannya juga lagi mood makan." Mereka terus melaju, mesin perahu menderu pelan, membelah air. Perpohonan di tepi sungai perlahan berganti dengan vegetasi rawa yang lebih rapat. Burung-burung mulai bernyanyi menyambut pagi yang cerah. Setelah sekitar 20 menit berjalan, Yoga memperlambat laju perahunya. "Nah, kayaknya ini tempat yang bagus," ujarnya mengarahkan perahu ke spot yang terlihat menjanjikan. Sandi mulai menyiapkan alat pancing sementara Yoga mematikan mesin dan mengatur posisi perahu. Mereka berdua tersenyum penuh harapan, siap mulai bertualangan memancing mereka di rawa-rawa yang tenang ini. Yoga dan Sandi baru saja melemparkan kail mereka ke air ketika suasana mendadak berubah. Kabut yang tadinya tipis kini menebal dengan cepat, seolah-olah angin menelan mereka. Tiba-tiba suasana aneh memecahkan keheningan. Awalnya hanya seperti bisikan, namun perlahan menjadi lebih jelas. Suara itu terdengar seperti geraman rendah, mirip suara nenek-nenek yang berbicara dengan pelan.
Suara itu berkata membuat bulu kuduk Yoga dan Sandi berdiri. Mereka berdua saling pandang, wajah mereka pucat. "Kau dengar itu, San?" bisik Sandi, suaranya bergetar. Yoga mengangguk pelan, matanya menyapu area sekitar mencari sumber suara itu. Namun yang terlihat hanyalah kabut tebal dan bayangan gelap pepohonan rawa. "Pergi dari sini." Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih jelas. Panik mulai menguasai mereka. Yoga berusaha menyalakan mesin perahu, tapi mesin itu tak kunjung hidup. Sial, kenapa tidak mau menyala? Urutnya semakin panik. Sandi membantu menarik tali senter, tapi hasilnya nihil. Suara gereman itu kembali terdengar. Sekarang terasa seolah-olah berasal dari tempat di belakang mereka. "Aku bilang, pergi kalian dari tempat ini segera." Tanpa pikir panjang, Yoga dan Sandi meraih dayung dengan mulai mendayung sekuat tenaga, berusaha menjauh dari tempat itu secepat mungkin. Mereka tak berani menoleh ke belakang, takut akan apa yang mereka lihat. Setelah kejadian menakutkan itu, Yoga dan Sandi terus mendayung hingga mereka merasa cukup jauh dari lokasi. Perlahan-lahan kabut mulai menipis dan sinar matahari bagi menerobos pepohonan rawa. Mereka memutuskan untuk mencoba memancing lagi di lokasi baru yang lebih terang dan terbuka. Ajaibnya, mesin perahu kembali berfungsi normal, seolah tak pernah ada masalah. Sepanjang hari, dari pagi hingga sore, suasana tetap tenang dan damai. Tidak ada lagi kejadian aneh atau suara-suara misterius. Yoga dan Sandi pun mulai rileks dan menikmati kegiatan memancing mereka. "San," kata Yoga sambil menarik ikan yang cukup besar. "Kayaknya tadi pagi kita cuma salah dengar atau mungkin cuma suara angin." Sandi mengangguk meski terlihat ragu. "Iya kali ya, tapi kok bisa sama dengar gitu?" Mereka tertawa canggung, berusaha melupakan ketakutan yang mereka alami pagi tadi. Sisa hari itu dihabiskan dengan memancing, mengobrol, dan menikmati keindahan alam sekitar. Ketika jam 5 sore, langit mulai berubah jingga. Yoga melirik Arlor jinnya. "Udah sore nih San, balik aja yuk." Sandi pun setuju. Mereka mulai membereskan peralatan mancing dan bersiap pulang. Lega karena hari yang awalnya mencekam berakhir dengan damai dan menyenangkan. Namun saat mereka hendak menyalakan mesin perahu untuk pulang, keduanya tak bisa menahan perasaan was-was. Akankah perjalanan pulang mereka lancar atau akan terhambat? Sandi memandang hasil tangkapan mereka dengan puas. Ember di tengah perahu penuh dengan berbagai jenis ikan sungai dan rawa. "Wah, lumayan banyak juga ya kita dapat hari ini," ujarnya sambil tersenyum. Yoga mengangguk setuju. "Iya nih, kayaknya cukup buat makan bareng keluarga besok." Dia lalu melirik ke arah matahari yang mulai tenggelam. "Tapi San, sudah mulai gelap nih, kita harus cepat-cepat pulang." Sandi terdiam sejenak, tampak berpikir. Tiba-tiba matanya terbinar. Yo, aku ada ide. Gimana kalau kita pulang lewat sungai yang lebih cepat, yang biasanya disebut terobosan itu loh?" Yoga mengangkat alisnya, tertarik. "Oh, yang itu? Iya sih, katanya bisa memotong waktu perjalanan sampai setengah jam. Tapi nggak berbahaya tak?" "Ah, masa sih, kan udah banyak yang warga yang lewat situ. Lagian kita bawa perahu bermesin, pasti bisa lebih cepat," Sandi meyakinkan. Benar juga sih. Ya udah deh, kita coba lewat saja. Tapi hati-hati ya." Mereka pun mulai mengarahkan perahu ke arah terobosan yang dimaksud. Dengan ini lebih sempat dari sungai utama, dengan pepohonan yang lebih rapat di kedua sisinya. Air mengalir lebih deras, menjanjikan perjalanan yang lebih cepat. Saat mereka memasuki aliran sungai terobosan, suasana mendadak menjadi lebih gelap karena rimbunya pepohonan. Yoga menyalakan senter yang mereka bawa, menerangi jalanan depan.
Arusnya lumayan kencang ya, komentar Sandi sedikit kuku. Yoga mengangguk. Tangannya erat memegang kemudi. Iya nih, kita harus ekstra hati-hati. Jangan sampai nabrak apa-apa. Kalau enggak, bisa mati kita. Mereka terus melaju berharap bisa segera sampai di rumah sebelum malam benar-benar tiba. Namun, tanpa mereka sadari, perjalanan pulang ini mungkin akan membawa mereka ke petualangan baru yang tak terduga. Apakah yang akan terjadi kepada mereka saat melajukan perahu melalui sungai terobosan? Tiba-tiba mata Yoga dan Sandi tertuju pada sebuah spot yang tampak sempurna untuk memancing. Tempat itu memiliki air yang tenang dengan bebatuan besar di pinggirnya, ideal untuk duduk di batu-batu emperan kali. Wah San, lihat spot itu, seru. Yoga antusias. Kayaknya bagus banget buat mancing. Sandi mengangguk setuju, matanya berbinar-binar. Iya nih, spot impian banget. Gimana kalau kita coba sebentar? Meskipun hari sudah mulai gelap, mereka tak bisa menahan godaan untuk mencoba peruntungan di spot yang menjanjikan ini. Mereka mengarahkan perahu ke tepi dan mulai memancing lagi, melupakan niat awal untuk segera pulang. Waktu berlalu cepat. Tanpa terasa langit sudah gelap dan jam menunjukkan pukul 6 sore. Tiba-tiba suasana berubah mencekam. Angin-angin berhembus membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sandi yang sedang fokus pada pancingannya tiba-tiba melihat bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Yuk, kau lihat itu, bisiknya. Yoga menoleh tapi tidak melihat apa-apa. Namun tak lama kemudian, ia juga melihat bayangan-bayangan yang berlarian di belakang pohon. Apa itu, San? Tanyanya dengan suara bergetar. Dengan tangan gemetar, Sandi mengambil senter dan menyorotkannya ke arah pepohonan. Cahaya senter menyapu area gelap itu, tapi tak ada yang terlihat. Namun mereka bisa merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata di sekitar mereka. Jantung mereka berdegup kencang, perasaan tidak enak mulai menyelimuti keduanya. Mereka sadar bahwa mungkin mereka telah melanggar batas waktu yang aman untuk berada di sungai ini. San, kayaknya kita harus pergi dari sungai ini sekarang, bisik Yoga dengan tegas, matanya yang terus mengawasi sekitar. Sandi mengangguk cepat. Ya ayo coba cepet beresin barang-barang kita. Mereka bergegas membereskan peralatan mancing, berusaha tidak membuat suara. Namun suara-suara aneh mulai terdengar dari kegelapan membuat mereka semakin panik. Suara-suara aneh itu mulai memenuhi udara malam. Awalnya terdengar seperti desisan pelan, namun perlahan berubah menjadi campuran antara desis dan geraman dan jeritan yang memilukan. Suara itu seolah datang dari segala arah, membuat Yoga dan Sandi kesulitan untuk menentukan sumbernya. Nada suara itu naik turun dengan tidak wajar, terkadang sangat tinggi hingga memekakkan telinga, lalu tiba-tiba menjadi sangat rendah seperti gemuruh dari dalam tanah. Saat mereka sedang berusaha menarik kail pancing, dengan tangan gemetar, air sungai di depan mereka tiba-tiba bergejolak. Dari dalam air muncul sosok mengerikan yang membuat mereka terpaku ketakutan. Sosok itu adalah siluman ular dengan tubuh setengah manusia dan setengah ular. Kulitnya yang bersisik dan berkilau dalam cahaya remang-remang, matanya yang besar dan kuning. Terlihat sorot senter dari kedua orang itu memancarkan kemarahan yang menusuk. Namun yang paling menakutkan adalah mulutnya yang dipenuhi gigi tajam seperti pisau berkilat, mengancam dalam kegelapan. Siluman itu menatap Yoga dan Sandi, membuat mereka tak bisa bergerak karena ketakutan. Lalu dengan suara yang dalam dan mendesis, makhluk itu berbicara. Kalian sudah mengganggu aku di tempatku sendiri.
kalian akan mati. Mendengar ancaman itu, Yoga dan Sandi meski ketakutan, secara naluriah mulai berdoa dengan hikmat. Mereka memejamkan mata, membisikkan doa-doa yang mereka ingat, berharap akan keselamatannya. Ajaibnya, sering dengan doa yang mereka panjatkan, mereka mulai merasakan kekuatan mengalir kembali ke tubuh mereka. Perlahan-lahan tapi pasti, mereka bisa merasakan jari-jari mereka, lalu tangan, dan akhirnya seluruh badan bisa bergerak lagi. Yoga dan Sandi saling berpandangan, masih ketakutan, namun kini secara harapan di mata mereka. Mereka tahu mereka harus bertindak secepat untuk menyelamatkan diri dari ancaman ini, yang masih mengawasi mereka dengan tatapan lapar di depan mereka. Apakah mereka akan selamat dari makhluk itu atau mereka akan mati? Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Nantikan part 2-nya pada esok. Saya akan upload ceritanya yang lebih lengkap.